Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Suci Rizkananda dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta operasi dasar sistem, termasuk dalam menjalankan software seperti program-program penjalanan kata dan browser web. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi. Sistem operasi terbagi 5 bagian. Yang pertama itu adalah boot. Boot ini berfungsi meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua itu adalah kernel. Kernel itu adalah inti dari sebuah sistem operasi. Command prompt atau command interpreter atau shell biasanya berfungsi untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya adalah pustaka-pustaka. Pustaka-pustaka ini adalah sebuah aplikasi yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar dapat dibagi oleh aplikasi lain. Kemudian driver ini yang berfungsi untuk berinteraksi antara hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian kita masuk ke sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan jaringan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utama dari sistem operasi terdistribusi ini adalah yang pertama adalah sebagai file system atau namespace, yaitu memberikan nama dari sistem tersebut. Kemudian mengatur waktu pengolahan data yang akan diatur di sini. Kemudian menjadikan keamanan daripada komputer itu sendiri. Kemudian dia ini menjadi akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat sistem operasi terdistribusi. Manfaatnya itu yang pertama adalah shared resource, yaitu walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi, misalnya seperti mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan cepat. Jadi maksudnya dari sini manfaatnya yang pertama itu dia melakukan proses komputasi dengan sistem yang berjalan lebih cepat. Kemudian manfaat komputasi itu sendiri yaitu dipecah ke banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, proses tersendiri, dan kemungkinan ke perangkat prosesor yang lain. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas di sini yaitu merupakan fitur unik yang dimiliki oleh DOS. Ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini. Maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem, berbeda dengan hardware. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi di sini seperti sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan seperti LAN dan WAN. Fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi yang pertama itu adalah ada pada sistem komputer. Yang pertama sumber daya fisik. Sumber daya fisik contohnya itu adalah keyboard, barcode reader, mouse, joystick, pen, trackball, dan lainnya. Kemudian dia sumber daya abstrak. Sumber daya abstrak di sini misalnya adalah sebuah data yang berasal dari semafor untuk mengendalikan sinkronasi proses-proses, PCB, proses atau yang bisa disebut dengan proses control block untuk mencatat pengendalian proses, table segment, table peg, inode, FAT, file, dan sebagainya. Kemudian program yang ada pada sumber daya abstrak ini berupa kumpulan-kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer yang dapat berupa utilitas dan program aplikasi pengolahan data tertentu. Kemudian penyedia layanan. Sistem terdistribusi ini sebagai penyedia layanan atau extended atau virtual machine. Di sistem operasi yang pertama menyediakan sistem call atau application programming interface yang berfungsi menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah digunakan. Komponen inti sistem operasi. Komponen inti sistem operasi yang pertama itu adalah manajemen proyek, proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, serta yang terakhir adalah command interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi ini bertanggung jawab terhadap yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses pengguna dari sistem proses,
menunda atau melanjutkan proses. Kedua, menyediakan mekanisme untuk persinkronasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, serta menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori utama ini sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses data yang digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data sementara atau volatil, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Di sini maksudnya memori utama seperti itu adalah RAM. Ketika kita membuka sebuah aplikasi, maka data-data tersebut akan disimpan pada program C atau program data C atau data apapun lainnya. Namun ketika komputer itu melakukan proses shutdown atau restart, maka data-data yang ada pada data C tersebut akan terhapus seiring dengan matinya komputer tersebut. Kemudian sistem operasi juga bertanggung jawab untuk menjaga track dari memori yang sedang digunakan dari siapapun yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, kemudian mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Manajemen penyimpanan sekunder. Menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Misalnya di sini secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Kemudian sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian manajemen sistem input-output, biasanya disebut dengan device manager. Device manager yang umum digunakan sehingga operasi input-output dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, serta menutup program, seperti penggunaan sistem operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Buffer. Buffer ini merupakan penampung sementara data dari perangkat input-output. Kemudian spooling. Spooling ini melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien, seperti antrian dan sebagainya. Kemudian menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Manajemen berkas. Berkas di sini adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki, yang artinya seperti direktori, volume, dan lain-lain. Pembuatan dan penghapusan berkas. Pembuatan penghapusan direktori mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatil. Sistem proteksi. Proteksi ini sendiri dia mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Membedakan antara pengguna yang sudah memberikan izin dan belum. Kemudian spesifik the control. Jaringan, kita masuk ke jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi yang menyediakan akses ke pengguna bermacam sumber daya informasi. Sistem operasi jaringan versus sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi tersendiri. Kedua, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses. Biasanya dia ini menggunakan remote login atau telnet. Yang terakhirlah file system yang dapat digunakan untuk dukungan NTFS. Hardware sistem terdistribusi. Hardware sistem terdistribusi ini seperti komponen utama adalah workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool. Seperti yang diilustrasikan pada penjelasan sebelumnya, workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user, seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih resiko atau proses yang memerlukan input-output yang khusus dari larikan disk. Gateway sendiri ini berfungsi untuk mengambil alih tugas yang terhubung ke jaringan WAN. Kemudian prosesor pool. Prosesor pool ini berfungsi untuk mengambil alih semua proses yang lain. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai proses tidak digunakan atau sampai habis. Kemudian yang keunggulan lain dari sistem operasi terdistribusi adalah reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati,
maka proses yang dialokasikan harus di-restart, harus matikan dulu terlebih dahulu, kemudian jangan kembali. Tetapi setelah integritas sistem tidak akan terganggu. Bila proses deteksi berjalan dengan baik, desain sistem ini akan memungkinkan untuk 10-100 prosesor berjalan pada satu sistem saja. Kemudian spesifikasi hardware sistem operasi terdistribusi. Yang pertama itu file servernya itu minimal memiliki RAM sebesar 16 MB atau 300 MB HD dan Ethernet card. Yang kemudian kedua, workstation versinya minimal itu adalah 8 MB RAM dan memiliki monitor, keyboard, dan mouse. Untuk pool prosesornya ini sendiri, minimal dia menggunakan 4 MB RAM, 3,5 floppy drive. Kemudian saya berlanjut pada jenis sistem terdistribusi. Jenis sistem terdistribusi yang pertama itu adalah Amoeba. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintah selama sekitar kurang lebih 5 tahun. Yang kedua adalah Angel atau City University yang berasal dari City University of London. Angel ini didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel. Walaupun sekarang targetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi, model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu memiliki biaya awal yang cukup murah dan juga biaya inkremen yang rendah. Sistem yang ditujukan baik bagi yang ingin meningkatkan performa dan menyediakan sistem yang portable dan memiliki keunggulan yang tinggi pada setiap platform aplikasi. Yang ketiga adalah Chorus yang berasal dari Sun Microsystem. Chorus ini merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real time seperti sistem Unix, supercomputing, dan kegunaan yang tinggi. Selanjutnya adalah Bluenix atau yang terakhir adalah Bluenix. Bluenix ini berasal dari University of California yang berada di Berkeley. Workstation dengan modern ini tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi satu sistem operasi terdistribusi. Hasil penelitian ini menempatkan resource untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun seri berurutan. Realisasinya, maka sistem operasi harus menjadwalkan pencabangan dari program paralel, mengidentifikasi idle resource di jaringan, mengizinkan migrasi proses untuk mendukung keseimbangan loading, dan yang terakhir menghasilkan tumpuan antara proses komunikasi. Itulah tadi sekian penjelasan dari saya mengenai sistem operasi terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.